Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Supriyanto Channel, teman-teman cah PCT dari Wong Deso dari Pacitan. Dan pagi ini saya posisi ada di base camp saya sendiri di rumah, lagi siap-siap ya teman-teman. Lagi dari tadi saya menikmati teh pahit, ditemanin ini dan ini dan ini, ada kunyit juga tadi. Terus saya lagi merenung-renung, berpikir-pikir gitu sambil mantau juga. Ini ada HP-nya admin. Saya ini hari ini ada janjian ceritanya teman-teman. Jadi ceritanya pagi ini nanti jam 9 saya akan kedatangan tamu yang insya Allah datang ke Wondes untuk dalam rangka mau interview Wondes ya, mau ngesut gimana perjalanan Wondes. Saya jadi berpikir nanti ditanyain apa ya. Saya kan mau tidak mau juga harus mempersiapkan, walaupun ya di luar kepala. Yang pastinya orang yang ditanyain tentang perjalanan saya perjalanan Wondes yang saya membangunnya from zero, saya sendiri gitu ya. Cuman mungkin ya yang akan saya sampaikan ya mungkin ini ya, gimana pertama memulai Wondes. Nah, Wondes ini dulu ceritanya saya itu dari zaman mulai kerja. Dulu saya berawal dari BINUS, bekerja awal saya bekerja itu dulu bukan di BINUS. Jadi secara runut ulang ya teman-teman. Saya itu dulu kerja setelah lulus SMA saya kerja di hotel. Tepatnya di Hotel Meridian tahun 97. Setelah lulus, mungkin setelah 3 bulan lulus sekolah atau apa langsung, saya agak lupa detailnya. Saya jadi daily worker di bangketnya Hotel Meridian. Setelah itu saya di move ke La Brasserie, itu coffee shopnya. Itu bagi saya sudah sebagai apa ya, kenaikan atau karir lah, tapi tetap daily, tetap gitu. Dan harapannya dulu saya bisa dipromot untuk jadi karyawan tetap. Waktu itu saya paham, saya sebagai karyawan tetap itu di hotel gajinya kisaran 500 ribuan gitu per bulan. Sedangkan saya kalau daily worker ya paling dapatnya itu 7.000 atau 8.000 per hari. Kalau masuk ya bayar, kalau enggak gitu. Dan kerja di hotel itu beratnya luar biasa, apalagi di bangket teman-teman. Oke, karena sekilas kayak keren ya di bangket, bajunya selalu rapi, bersih. Tapi di balik itu teman-teman, saya harus mengangkati meja yang bulatnya mungkin 2 meter atau lebih. Kalau teman-teman pernah ke tempat wedding di hotel, pasti mejanya bulat gede. Yes, saya harus mengangkat itu dari basement 3 atau basement 4-nya di Hotel Meridian. Dan itu lumayan jauh, berdebu, pengap. Dan itu biasanya kalau sehari itu bisa ada acara lebih more than one. Misalkan ada 3 acara wedding ya, kita siapin. Selesai kita bongkar, kita set up pulang. Kalau yang berlebih mejanya kita balikin, kalau kurang kita ambil lagi. Karena itu tempat wedding itu udah kayak lapangan bola teman-teman, yang bisa dipecah sampai 3 tempat. Misalkan lagi ada acara ini tutup, kalau ada yang pakai full, ada pakai setengah gitu kan. Wah, itu pokoknya gila. Kerja di hotel yang saya bayangkan nikmat, ternyata luar biasa. Itu apa ya, perjalanan yang begitu luar biasa. Dan akhirnya di hotel saya tidak berlanjut karena ada krisis moneter tahun 98. Saya dirumahkan dan hotel pun ambruk, di mana-mana ekonomi remuk ya. Dan sempat saya dipanggil lagi waktu itu, tapi saya tidak datang karena saya kok kayak nggak tertarik lagi dengan, apalagi dengan masih daily worker kayak gitu ya. Benar-benar cuma ngandelin kita diperas tenaga kita gitu, bukan kita dibayar karena memang ya standar manusia menurut saya gitu. Tapi akhirnya saya diajak, saya sempat mudik juga karena mumet ya di Jakarta. Saya nggak menganggur, terus nggak bisa ngapa-ngapain. Terus saya jadi beban juga bule saya, terus saya diomelin mulu karena cuma main mulu akhirnya gitu. Jadi stres, saya mudik. Terus saya dimasukkan lah, ada Pak Le, saya itu kan masih di Hotel Century Park. Beliau ada kenalan, beliau kenalannya jadi manajer
jadi manajer housekeeping di kampus Bina Nusantara. Akhirnya saya coba dimasukkan ke sana, dibantu lah, dikenalin butuh orang nggak, minta tolong, dimasukkan, dan saya masuklah ke Binus. Itu awal mulanya saya kenal IT tuh. Di Binus ya karena kita basically-nya orang housekeeping, ya sudah, saya dari cleaning service malah. Di hotel saya nggak pernah jadi cleaning service. Setelah itu di Binus saya jadi cleaning service, jadi tukang pel, tukang sapu. Dan tugas utama saya waktu itu menghandle 4 stair tangganya Binus, kampus Bina Nusantara, kampus Anggrek. Itu tempat orang ludah, tempat orang rokok. Ya walaupun kampusnya dilarang merokok, tetapi namanya mahasiswa ngumpet, saya di tangga satu, di tangga lainnya, tangga satu lainnya, dan saya yang nguprak mereka, ngurus mereka untuk tidak merokok. Dan itu UTS ludah, itu udah kerjaan sehari-hari saya yang saya hadapin, dan saya harus menyikati itu, mengepel dan menyikat-nyikat tangga tersebut. Itulah perjalanan. Di situ saya beberapa lama, akhirnya saya dipromot menjadi leader housekeeping. Disitulah saya mulai belajar ke leadership, kepemimpinan. Dengan gaya kepemimpinan saya yang orangnya kaku, yang lurus, yang tidak disukai gitu ya. Dan saya sempat juga bentrok dengan leader lain karena saya terlalu kaku. Disiplinnya dia disiplin maksudnya, cuman caranya. Nah, tapi itulah perjalanan saya bahwa jadi pemimpin itu bukan cuma karena jujur doang, tapi bagaimana memanusiakan manusia, sentuhlah hatinya segala macam. Saya belum mampu waktu itu. Terus akhirnya saya juga move lagi. Akhirnya saya sambil bisa kuliah malam di kampus STKIP yang ternyata saat ini, detik ini 2023, saya pernah dengar kayaknya kampusnya tuh di off kan, atau nggak tahu, nggak ngerti intinya. Waktu teman saya mau ngelanjutin S2 dan mau minta tanda tangan, nanti kampusnya itu di off kan gitu. Lanjut saya di move lagi ke sekretarisnya, mungkin karena pekerjaan saya bagus atau apalah gitu ya, dilihat pimpinan saya punya prestasi ya mungkin ya. Walaupun dengan gaya kekatroan saya tadi, saya dipromot jadi sekretarisnya Rektorat Bina Nusantara. Dan disinilah kemumetan saya mulai. Pembelajaran selanjutnya, jadi saya kerja itu cenderung belajar teman-teman. Di situ saya jadi seorang sekretaris, tapi saya mumet, stres. Saya tidak bisa ngetik. Terus menghadapi pekerjaan langsung bel. Saya nggak paham, cengok aja, mumet saya. Dan ternyata memang saya ini nggak cocok jadi orang yang administratif gitu loh, yang pekerjaannya kayak pekerjaan administrasi itu bagi saya itu mumet pala saya waktu itu ya. Jadi saya stres, saya bertahan 3 bulan, saya udah pengen mengundurkan diri karena saya nggak mampu, secara pemahaman saya udah nggak mampu gitu menghadapi gimana bikin surat tanda tangan segala macam, negosiasi. Sebenarnya itu level yang keren gitu loh. Mestinya saya bisa negosiasi dengan banyak orang, dengan relasi, dengan customer. Jadi vendor-vendornya Binus mau bangun ini, bener ini, itu harus lewat saya semua. Kalau saya memang udah ngerti, dapat, justru itulah proses bagaimana belajar komunikasi, belajar menambah network. Tapi ya itulah, kehendak Tuhan berbeda, saya diberi pelajaran dan saya sepertinya saya belum mampu, dan akhirnya waktu itu sudah pengen surat pengunduran diri, saya pengen mundurkan diri. Dan akhirnya saya di-move. Ternyata perjalanannya berbeda lagi, saya di-move-kan ke namanya Cyber Access. Cyber Access ini tempat kayak warnetnya untuk mahasiswa. Jadi untuk akses internet biar lebih murah, maka diberikanlah Cyber Access di situ, di internet tersebut, di tempat ruangan internet gitu. Dari situ saya di-move lagi, pelan-pelan kasih dipercaya, saya pindahlah ke pusat IT-nya Binus. Namanya IT apalah, ATL bahasanya dulu ya. Saya di situ memegang server-server yang berbasiskan Linux. Bayangkan, saya bukan seorang IT yang basicnya IT, tapi karena ya kecemplung, akhirnya saya mengulik-ulik setiap hari yang namanya server Linux. Basically ilmuwan saya nggak punya. Jadi kebetulan aja dari situlah kawah Chandra di mukanya dilanjutkan, bahwa saya belajar tentang IT, belajar gimana pokoknya ngulik-ulik server. Sempat saya servernya down, saya bertanya nggak ada yang ditanya. Saya menghadapi kliennya Binus sendiri, saya nggak ngerti gitu, tapi harus menghandle gitu kan. Jadi belajar dengan dipaksa, dengan kondisi. Setelah sekian lama saya berpikir, kok saya nggak bertumbuh ya, saya ingin berpindah ke sana, pindah ke sini, tapi kok nggak bisa, saya mentok. Sedangkan sekitaran saya itu mereka gampang melompat. Akhirnya saya memberanikan diri untuk apply kemana-mana dengan basically keilmuan. S1 saya bukan IT, kampus yang tidak terkenal, kampus malam, dan saya selalu pasang target saya adalah manajer teman-teman.
Selamar manajer IT dan nggak ada yang terima. Interview ada 1 2 itu ada gitulah. Dan suatu titik saya punya nasabah yang namanya Bapak Andri Wongso, servernya down yang di saya gitu ya, servernya di saya gitu. Dan satu titik saya tuh suka baca buku macam-macam yang motivasi, pengembangan diri supaya saya bisa berubah gitu. Dan salah satu buku yang saya baca itu adalah bukunya Andri Wongso. Nah di sini saya terjadi keunikan, terjadi hal yang menurut saya mustahil gitu. Tapi suatu titik saya ditelepon, halo, ini dengan Andri Wongso gitu. Saya bisa dibantu, kenapa komputer saya, server saya kenapa, wah gitu kan, telepon. Anjir, ini bener nih orang yang saya idolakan dalam tulisan-tulisannya, saya idolakan karena motivasi beliau hidup dari nol, nggak lulus SD tapi jadi seorang entrepreneur, pengusaha, jadi pembicara number one waktu itu gitu ya. Dan akhirnya singkat cerita saya ketemu, dia WA saya menghubungi saya entah SMS entah apa, saya lupa, belum zaman WA saat itu ya, apa chat saya nggak lupa ya, intinya apa telepon gitu. Beliau ngomong bisa nggak dibantu nyariin tim IT ke saya gitu, karena anak timnya buat dia keluar atau udah nggak pas gitu ya. Akhirnya saya iseng memberanikan diri lah, kalau saya aja gimana Pak. Wah ya udah kapan mulai, langsung begitu. Ini crazy juga. Jadi saya antara berani nggak berani, saya tawar-tawaran harga ya naik dikit dari binus lah gitu. Di binus waktu itu saya 3,5, di sana saya minta dapat 4 atau 4,5 gitu, saya lupa ya sekiranya itu. Saya berpikir wah saya bisa belajar lagi, saya dengan keren gitu di dunia seorang Andri Wongso yang bahasanya luar biasa keren gitu. Tapi pas sudah masuk katanya cuma bertahan 3 bulan di sana. Ya masih jauh lah pelajaran, tapi tetap saya dapat pembelajaran di sana. Saya dapat teman baru, lingkungan baru, culture baru gitu ya. Dan saya pas 3 bulan saya dapat lagi tuh kesempatan, saya dikontak teman saya yang dulu di binus, tapi undernya binus. Dia cerita gimana ya, saya bisa minta tolong nggak cariin ini. Terus saya bilang kenapa, kalau aku bisa nggak, tapi aku minta harga langsung. Wah saya tuh langsung pasang harga, karena emang waktu saya apply itu langsung pasang harga teman-teman. Saya pasang harga 2 kali lipat. Waktu itu pasang harga 9 juta, padahal di awal gajinya baru di kisaran 4 juta atau 4,5 itu. Terus dia jawabannya dengan halus, ya saya usahakan, datang aja coba gitu. Padahal sebenarnya dia tuh mengokekan karena dia jadi manajer di situ, tapi ya basa-basi gitu. Dan singkat cerita saya bisa masuk lagi di situ. Oke, berjalan berapa lama, ekonomi saya naik dikit, alhamdulillah bisa stabil, pekerjaan santai, terus ekonomi naik gitu ya. Lanjut, ternyata perusahaan oleng, dan saya iseng lagi, ngelamar lagi di kampus lain, tempat lain, dan itu pun juga kalau ini blessing in disguise atau bahasanya. Saya coba lagi, saya suruh anterin. Nah ini awal mulai Wondes, sudah mau menuju awal Wondes nih guys. Terus saya minta anterin tim saya dulu yang menggantikan saya di Andri Wongso. Saya keluar, dia yang gantiin saya di Andri Wongso, anak binus yang saya kenal, yang saya suka bercanda sama dia, yang udah daily hidupannya udah kayak sama saya gitu loh. Dan saya minta tolong, bro anterin, saya dianterin lah. Saya apply di daerah Gading Serpong, pertama kalinya saya menginjakan area situ. Seharian saya dianterin, interview, terus saya langsung minta kalau misalkan sampai minta gaji berapa, waktu itu saya iseng 15 gitu kan. Terus akhir bla 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 bla, ya terima syukur, nggak terima nggak apa-apa. Dan itu sampai malam karena kemacetnya luar biasa pas balik. Dan singkat cerita saya diterima lah di sana sebagai IT di sana, terutama database, handle servernya di sana gitu. Dan ini udah berjalan. Nah, akhirnya journey dimulai. Saya udah mulai approve kartu kredit, mulai kredit mobil ya. Dan malapetaka pun di sini ada 2 cerita yang terjadi. Pertama, Wondes mulai berdiri, kedua malapetaka kehidupan saya terjadi juga. Yang saya mulai dulu lah dari yang Wondes ini. Akhirnya saya, karena berpikir saya udah mulai menuju arah wirausaha segala macam, sudah mulai membuncah, dan saya akhirnya ngajak anak buah saya tadi, tim saya tadi yang di
apa namanya, di Andri Wongso untuk kolaborasi. Dia keluar kerja udah mau fokus yuk belajar usaha aja, iya dia jual motor, saya ambillah duit kartu kredit untuk modal jebret mungkin 30 juta. Teman saya itu dia ngorbanin motor bla bla, cari pokoknya kita bagi dua lah gitu. Jadilah kita mendirikan nama, dan yang berikan nama Wondes adalah beliau si Bro Ivan namanya. Akhirnya jalanin, saya hire orang, terus di sampingnya tuh ada apalagi ya, ada tempat orang jualan tahu, kelihatannya rame, kita beli sekalian, nambah budget lagi, saya cari utangnya lagi dari CC lagi sekitar 16 jutaan atau berapa gitu buat cemplung. Wah, dengan PD-nya kan gaji saya bisa cover gitu. Oke, jalan, ternyata kita sewa setahun, kita baru berjalan sekitar 3 bulan 4 bulan. Ivannya udah nggak sanggup karena dia harus punya cicilan jual rumah, akhirnya dikerja lagi, ditinggalkanlah itu, diserahkan ke pasukan. Saya kok pasukan gak bisa controlling banget, pendapatannya segini, akhirnya ya wis, di ending cerita tutup lah, meninggalkan hutang luar biasa, dan saya akhirnya punya hutang riba yang lumayan dalam. Saya sakit juga, operasi usus buntu itu habis ya mungkin 30-40 juta, itu pun juga dari gesek kartu kredit, dan berlimpah ruah lah akhirnya hutang-hutang saya sampai sekitar 200-300 juta. Dan satu titik di 2017, 2015, 2016 udah mulai kerasa, kantor saya mulai oleng. Dan 2017 karena gaji saya udah nggak full, itu gaji separuh ya, udah nggak mampu untuk menutup cicilan, dan akhirnya saya nekat, saya harus keluar nih dengan kondisi hutang parah dan nggak punya penghasilan. Di medio Juni-Juli 2017 saya akhirnya out dengan perjanjian gaji saya harus dibayar lunas. Saya paksa, saya waktu itu saya ban IT-nya sana, pokoknya jaringan segala macam saya blok kalau tidak diberikan pembayaran, maka saya akan matikan semua. Ancaman saya begitu. Ini kebandelan saya kebandelan yang saya lakukan karena memang saya untuk menuntut hak. Disitulah 2017, 18, 19 itu benar-benar dunia gelap saya nggak punya penghasilan, saya dikejar-kejar hutang yang riba tadi, berbunga sampai 200 juta tadi, kendaraan saya lepas. Terus yang saya lakukan ya udah merenung, menangis, meniti. Saya mulai dari zero, jualan lagi dengan brand Wondes saya buat. Yang waktu itu saya ngambil somai dari teman saya beli brandingnya dia, saya jualan di gereja. Penghasilan saya waktu itu ya kisaran 400 sampai 500 seminggu di hari Minggu. Saya coba online, saya belum ngerti namanya marketing digital, masih nggak ngerti sama sekali. Yang saya ngerti cuman unfollow Instagram. Saya yang di kepala saya, kalau Instagram follower udah banyak, pembeli banyak. Saya nggak berani yang namanya ngiklan, saya nggak ngerti karena nggak punya modal pertama. Itu pas saya tanya anak buah saya dulu yang udah berjalan dan dia udah mulai ngiklan gitu, saya tanya, bro budget lu berapa? 1,5. Ya Allah, dalam hati saya, gede banget ya, sebulan iklan aja 1,5, kapan gitu ya saya bisa melakukan itu gitu. Terus singkat cerita, saya itu ini dapat perundungan iklan orang lah gitu. Waktu itu kurma, namanya Rooftop Ryan teman-teman. Saya klik, iklan kan bagus, waduh kok menggoda banget nih kurma. Saya kan jarang buka pemakan kurma juga gitu, nggak kenal. Akhirnya saya ini coba klik dan saya coba beli nekat. Yang termurah 75.000 seingat saya waktu itu. Terus akhirnya beli terus pas di bawah ada tulisan bisa join reseller gitu. Saya ngobrol cepat, gimana caranya, blablabla. Akhirnya singkat cerita saya ikut jualan di situ teman-teman. Dan suatu titik saya ditawarin, ternyata yang nawarin ownernya, namanya Bu Yuli. Saya di situ ditawarin bagaimana jualan digital market, digital lah gitu. Saya diajarin bagaimana ngiklan. Terus aduh, saya kalau ngomong iklan dong, saya nggak punya duit lah gitu ya, bla 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 bla. Akhirnya mulailah saya ke situ. Jadi memperkenalkan, saya ikut pelatihan, dia panggilkan guru gratis untuk cara beriklan. Gimana ngiklan sebenarnya ya, saya udah paham lah ngiklan itu, nggak tahu gimana caranya, saya ulang-ulang kulik, cuman saya nggak berani karena nggak ada hasilnya waktu itu gitu ya. Terus di situ yang terbuka adalah mindset saya bahwa kalau kita bisnis online ada dua cara, yaitu pertama ya yang biasa, kalau disebutnya itu bahasanya organik ya. Nah, kalau yang satu lagi dengan cara beriklan. Terus saya ditunjukin lagi lebih menggedor
keberanian saya itu pada saat Ibu Yuli membuka dashboardnya beliau dan beliau menceritakan berapa sih iklannya Ibu. Seingat saya waktu itu ya, seingat saya ini kalau nggak salah, bahwa beliau kalau nggak salah ngomong kalau per hari itu iklannya beliau 1,5 sampai 3 juta kalau nggak salah waktu itu ya. Itu dia bilang, lah saya dengar teman saya iklan 1,5 aja gendeng, takut ini kok lebih gila lagi 1,3 juta per hari gitu loh. Ini bener apa enggak gitu. Dan nyatanya beliau berhasil, maksudnya dengan iklan tapi dia ada hasilnya. Nah itu baru merubah mindset saya, oh apapun yang terjadi akan saya coba. Dan saya coba mengiklankan waktu itu kurma, wah kurma kena tuh. Waktu saya kurma, saya Jakarta kalah, cuman luar kota saya kena. Tapi seiring perjalanan akhirnya Wondes pun saya coba pelan-pelan dan Wondes pun juga kena. Akhirnya saya awal-awal ngiklan, datanglah corona teman-teman. Nah pada saat corona inilah ibaratnya mujizat terjadi. Orang-orang kesulitan kayak apa, saya justru kesulitan jualan. Kesulitan jualan bukan berarti saya nggak bisa jualan, tapi karena bahan baku saya susah, permintaan tinggi, tapi dalam kegilaan itu duit yang tadinya seret segala macam per hari omset saya itu bisa di atas 8 sampai 15 juta. Padahal sebelumnya untuk mendapatkan 500.000 itu seminggu sekali, 300.000 itu seminggu sekali. Ini setiap hari jebret 8, 10, 12, 15 terus saja. Pokoknya sudah nggak peduli rekening saya kayak gimana. Karena di Shopee itu inget banget ada dana itu selalu kisaran antara 25 sampai 30 di ininya, di saldonya. Saya nggak pernah, udah nggak sempat narik karena rekening udah masuk Tokopedia, Shopee, Tokopedia, Shopee, belum yang lain. Semua itu saya handle sendiri teman-teman. Nah inilah perjalanan Wondes ya, bisa sampai bertumbuh sampai detik ini, bisa sampai bertahan detik ini. Kira-kira lebih itu teman-teman ya. Next cerita selanjutnya ya nanti di next episode kali ini udah 22 menit dan ini saya buat vlog ini karena memang nanti persiapan saya akan diwawancara oleh Mas Krispo makan-makan. Moga-moga nanti kewawancaranya lancar, saya dapat hikmah dan nanti tentunya saya juga akan kontenin beliau, saya akan tanya-tanya kehidupan beliau, cerita motivasinya, semangatnya supaya nular ke saya, nyetrum. Dan juga saya bermimpi kalau beliau bisa, youtubernya bisa bertumbuh sampai 78.000 subscriber detik ini, insya Allah saya pun juga akan bisa menyusul beliau, amin. Nah ini proses konten-konten saya ngawur, saya konten gak jelas saya pasti akan ada hasilnya, itu belief saya. Yang penting saya kemarin sempat ngobrol sama beliau sebentar, apa sih mas kuncinya Pak, kuncinya supaya bisa bertumbuh seperti panjenengan gitu ya, kurang lebih pertanyaan kurang lebih saya begitu. Satu, modalnya konsisten. Oke teman-teman, sekian dulu kan udah terlalu panjang nih video saya. Biasanya ini udah jadi 3-2 konten, tapi nggak apa-apa, saya gelondongan aja karena ini cerita perjalanan kehidupan saya. Oke, see you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.